Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Zulkarnain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan video penugasan yaitu dari UKM Debat Speech, video penugasan dari UKM Debat atau ADS. Di sini saya akan melakukan posisi saya terhadap mosi dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi dibandingkan beasiswa tidak mampu. Dan saya akan mengambil posisi sebagai kontra. Saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Saya sangat sepakat bahwa beasiswa berprestasi itu sangat penting untuk mendorong ahlinya SDM unggul. Pemerintah itu memang perlu untuk mendukung mahasiswa atau juga siswa-siswa yang memang telah terbukti berprestasi. Namun itu adalah sebuah penghargaan untuk hasil akhir. Itu bukanlah sebuah solusi untuk mengakhiri dari akar masalahnya. Kita tahu bahwa akar permasalahan yang ada itu karena satu. Intinya itu karena pemerataan akses yang kurang merata. Faktanya nggak semua anak itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Banyak anak dari keluarga yang mampu yang sebenarnya dia itu punya bakat, dia itu punya potensi. Tapi karena keterbatasan ekonomi, dia itu jadi bakatnya itu tidak bisa seunggul teman-temannya yang lain karena yaitu kurangnya akses pendidikan. Jika kita memberikan beasiswa prestasi, itu hanya lebih ke memperkuat kelompok yang memang dari awal mereka itu sudah punya akses pendidikan. Makanya mereka itu memang udah pinter dan SDM-nya unggul karena ya orang tua mereka itu bisa nge-privilege anaknya untuk bisa pendidikan yang lebih baik. Maka lebih tepat jika pemerintah itu memprioritaskan beasiswa untuk yang kurang mampu karena itu sebagai titik awal untuk semuanya itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama dan menjadi titik awal yang sama. Oke, menurut saya yang selanjutnya yaitu beasiswa. Dengan hadirnya beasiswa secara untuk tidak mampu seperti LPDP, KIP itu akan memberi investasi jangka panjang. Memang benar dengan adanya penerimaan beasiswa dari uh, siswa yang berprestasi itu pasti akan memberi timbal balik pada negara yang positif seperti dengan mengharumkan nama bangsa. Dan kita memang penerima tersebut sudah jelas bahwa mereka itu memang anak-anak yang unggul dan berprestasi, maka dari itu bantuannya bisa tersampaikan dengan jelas. Tapi kita sering lupa, kadang ada bibit-bibit unggul yang sebenarnya mereka itu punya potensi yang besar. Cuma mereka itu lahir dari keluarga yang sederhana. Mereka tidak seberuntung teman-teman yang lahir dari keluarga yang sudah bisa nge-provide dalam hal pendidikan. Dengan memprioritaskan beasiswa yang kurang mampu, itu kita itu seperti berinvestasi jangka panjang. Dampaknya kita akan membuat SDM Indonesia itu sebagai unggul, dan yang terpenting kita akan membuat pemerataan kesejahteraan. Kalau misalkan beasiswa itu diberikan kepada seseorang yang memang hanya sebagai patokannya sebagai prestasi, banyak dari mereka yang dari prestasi itu, contoh beasiswa yang prestasi itu ada syarat-syarat seperti kayak TOEFL, IELTS yang dari tesnya aja itu udah ratusan ribu hingga 2 jutaan. Nah, buat teman-teman yang lainnya itu sebenarnya mereka itu mampu, tapi gimana mereka mau daftar beasiswa ketika syaratnya saja mereka tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Jadi, ini bukan berarti saya itu tidak mendukung beasiswa yang tidak bukan berarti saya itu tidak mendukung beasiswa yang untuk mahasiswa yang berprestasi atau siswa yang berprestasi. Nah, namun alangkah baiknya sebagai pemerintah kita itu harus memeratakan akses pendidikan terlebih dahulu karena itu juga sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Karena negara kita itu kan berdasar pada prinsip keadilan sosial dan tujuan utama negara kita itu yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pemerintah itu punya kewajiban untuk memastikan setiap warganya itu punya akses pendidikan yang sama dan setara. Jadi pendidikan itu inklusif, gak hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Dengan memprioritaskan beasiswa untuk yang kurang mampu itu nggak hanya sekedar bantuan semata teman-teman, tapi strategi mewujudkan SDM yang unggul, merata di masa depan. Kesimpulannya, saya sangat mengakui pentingnya beasiswa prestasi. Namun, dalam kondisi Indonesia yang saat ini dengan pendidikan yang tidak merata, dengan akses kesenjangan yang masih tinggi, memprioritaskan beasiswa untuk hanya berpatokan kepada prestasinya saja dan tidak memprioritaskan beasiswa yang kurang mampu, itu akan memperbesar jurang kesenjangannya. Maka dari itu kita harus memprioritaskan beasiswa untuk yang kurang mampu jauh lebih dalam karena itu adalah sesuatu yang lebih mendesak dan memang sudah terbukti tepat sasaran kepada seseorang yang membutuhkan atau kepada keluarga yang membutuhkan.
Nah, dengan cara ini itu bisa membuka lahirnya suatu SDM yang unggul dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi nggak hanya dari kalangan masyarakat yang memang dari awalnya itu sudah diuntungkan karena mereka bisa mengakses pendidikan, tetapi semua kalangan masyarakat baik dari kalangan menengah, kalangan ke bawah, itu mereka itu bisa menjadi mahasiswa atau siswa atau manusia yang unggul karena pendidikan inklusif. Intinya saya kontra terhadap beasiswa yang diprioritaskan kepada prestasi saja karena mengingat dengan akses pendidikan yang kurang merata, maka dari itu intinya saya berkesimpulan bahwa dengan adanya beasiswa yang tidak mampu ini dapat menjadi jembatan atau solusi dari akar masalah pendidikan yang tidak merata tersebut dan bisa menjadikan semua manusia atau warga Indonesia menjadi SDM yang unggul tanpa membeda-bedakan dari kalangannya. Terima kasih.